Babun fi sidqi. Nah, kitab Dalilul Falihin syarah Riyadus Shalihin bab keempat. Bab as-sidqu atau benar. Ya, kemarin ya baru mulai satu kali pertemuan muqaddimah di mana di kitab yaitu memasukkan 3 ayat tentang as-sidqu, ya, tentang benar, yaitu surat At-Taubah surat ke-9 ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, ya, takutlah kepada Allah, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang shodiqin, itu orang-orang yang benar. Nah, ini sudah menggambarkan gitu ya, sebetulnya orang yang benar itu benar apanya. Jadilah kalian bersama orang-orang yang benar. Kemudian 2 ayat yang kedua yang dimuat yaitu as-shodiqin was-shodiqat. Ini laki-laki ataupun perempuan artinya ya. Sama harus menjadi orang-orang yang benar. Ini surat Al-Ahzab di ayat ke-35. Kemudian ayat ketiga surat Muhammad surat ke-47 ya, ayat 21. Falau sodaqullaha lakana khairon lahum. Kalau mereka itu sodaqullaha, mereka membenarkan Allah, mengakui Allah itu benar, artinya ya, kalau saja mereka mengakui Allah itu benar, lakana khairon lahum, itu pasti hal itu baik bagi mereka. Nah, sekarang hadisnya yang pertama, An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan wa innal kaziba yahdi ilal fujuri wa innal fujuro yahdi ilan nar wa innar rajula la yakzibu hatta yuktaba indallahi kazzaban. Ya, hadisnya muttafaq alaih. Di hadis yang pertama ini benar, ya, benar yang dimaksudnya atau benar yang di hadis pertama ini adalah tentang berbicara. Nah, di sini dikhususkan ya, di hadis ini tentang berbicara. Nah, adapun as-sidqunya sendiri atau benar itu dituntut benar. Ya, seperti perintah Allah di ayat pertama, ya wa kunu ma'as-shodiqin. Ya, jadilah kalian bersama orang-orang yang benar. Nah, tentu ini benar dalam segala hal, tapi dengan tolok ukur yang benar juga. Kalau tolok ukurnya, sandarannya, landasannya ya, yang namanya benar itu yang berasal dari manusia dengan rasa dan akalnya yang ada di dalam diri manusia, tentu ini tidak akan jelas standarnya, tidak akan jelas benarnya seperti apa. Karena benar menurut seseorang belum tentu benar menurut yang lain.
Lah contohnya, ini contoh sederhana, contoh kecil itu ya. Kalau seorang ibu misalnya ya yang punya anak kecil, dimandikanlah oleh ibunya, dimandiin lah oleh ibunya, sudah bersih. Ya anak-anak lah pakai setelah mandi kan pakai minyak kayu putih, pakai bedak wangi lah gitunya, wangi yang sudah mandi lah. Ternyata si anak itu kemudian kan main tanah. Si ibunya kan marah. Salah berarti kan menurut si ibunya sudah mandi malah kemudian main tanah kan mandi itu supaya bersih, sementara main tanah itu kan jadi kotor. Menurut si anak sama nggak? Si ibunya marahnya ibunya marah. Nah budaknya kakarage bieu di mandian. Kalau menurut si anak emang bedanya apa? Artinya kan menurut si anak sama saja main tanah sebelum mandi ataupun sesudah mandi, makanya dilakukan. Nah itu kan yang terpikir beda. Allah memerintahkan di sini wakunu ma'as shodiqin, jadilah kalian bersama orang-orang yang benar. Nah benar itu kan tolok ukurnya mesti jelas. Kalau yang tolok ukurnya benar dan salahnya benar atau salah gitu. Kalau tolok ukurnya benar atau salah, yang yang munculnya, yang asalnya dari manusia, pasti yang paling tinggi kan pikiran. Contoh barusan kan yang terpikir oleh ibunya dengan yang terpikir oleh si anak itu beda. Menurut ibunya itu salah, setelah mandi main tanah, menurut si anak apa salahnya? Apa bedanya? Nah maka benarnya itu yang mana? Karena Allah memerintahkan di sini gitunya manusia itu menjadi benar. Jadilah kalian manusia yang siddiq, yang benar. Bisa jadi kan di satu keluarga berlaku ketentuan seperti apa, ternyata di keluarga yang lain malah bertentangan, malah beda. Nah ini benarnya nih ya, tentu benarnya itu benar yang hakiki. Ya, benar yang hakiki itu adalah apa yang datang dari Allah. Karena Allah itu hakimnya, salah satu sifatnya ya, Allah itu kan menerangkan salah satu sifatnya adalah hakim, adil. Adil itu artinya Allah tidak pernah salah. Apa yang datang dari Allah itu semuanya benar. Nah sementara manusia kan sebaliknya, manusia itu justru tempatnya lalai, tempatnya lupa, tempatnya salah. Mahalun nisyan wal khoto, manusia itu spesialis lupa dan salah. Artinya kalau yang bersandarkan itunya tolok ukurnya apa yang datang dari manusia, memang mana yang benar? Gak akan ada. Padahal tuntutan ayat ini ya, di ayat At-Taubah 119 Allah menuntut, Allah memerintah ini bahasa Arab deui wae. Ayat ini kan kata perintah ittaqullah, ittaqu itu kata perintah, artinya Allah memerintah. Takutlah kalian kepada Allah. Kemudian yang perintah yang kedua wakunu, ini fil amr namanya ya, kata perintah. Allah memerintahkan ma'as shodiqin. Allah memerintahkan kepada manusia menjadi manusia yang benar. Nah saya ingat ada satu hadis, kebetulan ini juga hadisnya bertentangan lagi. Hadisnya masih ada kaitan, ada korelasinya dengan pembahasan yang kemarin tentang ar-rahmi. Aduh beratnya pembahasan ar-rahmi itu.
Yang ini hadisnya. Apa redaksinya saya lupa lagi. Ini Rasulullah sedang menerangkan Al-Quran. Hadisnya itu Al-Qur'anu syafi'un musyafa'un wa mahilun musaddaqun man ja'alahu amamahu qadahu illal jannah wa man ja'alahu wara'a zuhrihi saqahu ilan nar. Al-Quran itu Al-Qur'anu syafi'un musyafa'un. Al-Quran itu penolong dan diberi kewenangan oleh Allah untuk menolong. Syafi'un penolong, syafaat pertolongan. Kalau yang menolong syafi'un. Al-Qur'anu syafi'un musyafa'un. Al-Quran itu penolong. Musyafa'un artinya diberi kewenangan oleh Allah untuk menolong. Wa mahilun musaddaqun. Ini secara eksplisit ayat-ayat hadis barusan menyebutkan demikian. Syafi'un musyafa'un, kemudian mahilun musaddaqun. Al-Quran itu adalah tolok ukur. Musaddaqun yang diberi kewenangan untuk menolak ukur. Ya, ini tolak ukur untuk benar dan salah. Yang sesuai dengan Al-Quran itulah yang benar, yang tidak sesuai dengan Al-Quran itu yang salah. Ya, wa mahilun musaddaqun. Al-Quran itu tolok ukur dan oleh Allah diberi kewenangan untuk katakanlah untuk menyatakan sesuatu itu benar atau salah, kurang lebih jadi demikian maknanya. Ya, Al-Quran itu oleh Allah diberi kewenangan untuk menyatakan apakah sesuatu itu benar atau salah. Nah, yang benar itu adalah apa seperti yang sesuai dengan Al-Quran. Nah, itulah yang benar. Yang tidak sesuai itulah yang salah. Man ja'alahu amamahu, barang siapa meletakkan Al-Quran di hadapannya, di depannya, qadahu ilal jannah, Al-Quran itu akan menuntunnya ke surga. Wa man ja'alahu wara'a zuhrihi, barang siapa menempatkan Al-Quran di belakangnya, di belakang punggungnya, saqahu ilan nar, maka Al-Quran itu akan menjorokkannya ke dalam neraka. Disuntrungkeun bahasa Sunda namanya, disuntrungkeun. Kalau Al-Quran itu disimpan di hadapannya, Quran itu menuntunnya ke surga. Kalau Quran itu disimpan di belakangnya, maka Al-Quran itu akan menyuntrungkannya, akan menjorokkannya, mendorongnya. Dah genah nama disuntrungkeun nya. Al-Quran akan menjorokkannya ke dalam neraka. Maknanya bahwa Al-Quran disimpan di hadapannya itu artinya Al-Quran sebagai panduan, Al-Quran yang memandu, Al-Quran tolok ukur, Al-Quran filter, gitulah. Saringan ketika mau apa-apa, mau beramal artinya ya, ketika mau beramal itu Al-Quran lah tolok ukurnya, Al-Quran lah filternya, Al-Quran lah penuntunnya. Nah, yang memperlakukan Al-Quran demikian, maka Al-Quran itu akan menuntunnya ke dalam surga. Sementara yang meletakkan Al-Quran di belakangnya, artinya ya orang berjalan kan ke depan berarti kan. Lalu panduannya apa kalau Al-Quran di belakang? Maka Al-Quran kan tidak jadi tolok ukur karena Al-Qurannya disingkirkan, katakanlahnya Al-Qurannya disingkirkan, diletakkan di belakang. Al-Qurannya diabaikan, disingkirkan, disimpan di belakang, sementara berjalankan ke depan. Maka apa yang menjadi pemandunya, apa yang menjadi penuntunnya ketika beramal? Tidak ada, berarti selain dirinya sendiri kan yang menentukan berarti. Karena kan tidak ada penuntun, berarti dirinya sendiri. Nah, itulah yang disebut al-hawa, berarti pasti semuanya hanya berdasarkan
rasa dan akal. Nah, sementara manusia itu kan dengan rasa dan akalnya itu tetap saja sebagai manusia yang lupa dan salah. Tidak akan pernah benar berarti. Nah, Allah sudah menurunkan panduannya untuk benar gitu ya, untuk asidku itu berdasarkan hadis barusan. Al-Quran itu adalah penolong dan diberi kewenangan oleh Allah untuk menolong. Wa mahilun musaddaqun, Al-Quran itu pemisah, pembeda antara benar dan salah. Artinya Al-Quran itu yang diberi kewenangan untuk menyatakan demikian. Artinya Al-Quran inilah tolok ukurnya. Nah, di sini ya, di dalam kitab Dalilul Falihin ini ternyata yang dijelaskan lah gitu ya. Yang dijelaskan itu di kitab ini dikaitkan dengan ikhlas. Tapi ikhlasnya hanya sebelah. Ikhlasnya itu jadi ikhlas itu urusan niat, urusan amalnya asidku, itulah kalau jadi dibedakan. Ikhlas itu urusan niatnya, kalau urusan amalnya ini asidkunya benar. Padahal kan niat juga harus benar. Kalau dibedakan demikian, niat itu ikhlas, kemudian kalau amalannya sidik. Niatnya ikhlas, amalannya sidik. Nah, bagaimana antara keduanya? Ya, ternyata kalau dibagi demikian, asidku itu adalah landasannya, dasarnya. Kemudian ikhlas itu bagian dari asidku. Ikhlas itu cabang atau bagian dari asidku. Wasidku aslu kulli syai'in. Dan benar itu adalah asas dari semuanya. Kemudian ikhlas sendiri, wal ikhlasu la yakunu illa ba'da dukhuli fil a'mali. Adapun ikhlas itu kan munculnya setelah terkait dengan amal. Kalau asidkunya sebagai landasan, sehingga landasan itu artinya kan di bawah. Landasan pondasi. Kalau amal berarti kan amal ini landasannya apa? Itu landasannya asidku. Kalau ikhlasnya sendiri kan itu sudah terkait dengan ketika beramal. Ini nih kalau dibedakannya, kalau ikhlas itu urusan niatnya, katakanlah. Kalau asidku itu malah ini dari landasan yang paling dasar, asidkunya aslun asas. Kalau ikhlasnya itu bagian dari asidku. Asidku itu benar, itu landasan dari semuanya. Sedangkan ikhlas itu tidak ada kecuali ketika sudah berkaitan dengan amal. Nah, ikhlas itu tidak ada kecuali setelah berkaitan dengan amal. Amal ini ikhlas atau enggak. Sementara benar itu kan mau beramal mau enggak, benar kan harus tetap sebagai landasannya, sehingga ketika nanti beramalnya itu benar karena landasannya benar. Nah, termasuk ikhlas juga kan. Ikhlas itu kan niat yang benar berarti kan. Ikhlas itu kan niat. Ikhlas itu niat beramal yang benar. Ya, kalau niat beramalnya tidak benar berarti kan tidak ikhlas. Ini niat beramalnya tidak benar berarti tidak ikhlas. Jadi benar ini landasan dari ikhlas pun landasannya adalah asidku. Nah, seperti ini penjelasannya gitu ya. Asidku aslun wal ikhlasu far'un. Asidku itu asas, kemudian pohon besar nih kalau diibaratkan pohon lagi ya. Kalau farun itu cabangnya, bagian dari asidku. Kalau asidku itu pohon pokoknya, kalau ikhlasnya sendiri tidak ada ikhlas itu kecuali setelah berkaitan dengan amal.
Wal a'malu la takunu makbulatan illa bihima, dan suatu amal itu tidak akan diterima kecuali dengan dua hal tersebut, yaitu as-sidqu dan ikhlas. Jadi seolah-olah as-sidqu ini landasan bagi ikhlas, sekalipun landasannya as-sidqunya sidik. As-sidqu ini landasan bagi ikhlas dalam hal niat, demikian juga dengan amalannya. Itulah penjelasannya sedikitnya Nah, kemudian hadis yang pertama ini hadis tentang berbicara inna sidqo. Nah, meskipun as-sidqu tadi ini benar untuk segala hal lah gitunya, landasan dari semuanya. Inna sidqo yahdi ilal birri. Ya, sesungguhnya tadi itu belum diterjemahnya hadis itu dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya as-sidqu, sidik benar itunya, yahdi ilal birri, akan membawa kepada al birru, kepada kebaikan. Kalau kita sebut secara umumnya, inna sidqo yahdi ilal birri, sesungguhnya as-sidqu itu membawa menuntun kepada al birru, kepada kebenaran. Wa innal birro yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya al birru itu, kebenaran itu menuntunnya ke surga. Wa inna rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan, dan sesungguhnya seseorang dia membiasakan diri untuk benar. Ya, dia membiasakan diri untuk benar, hatta yuktaba indallahi siddiqan, sehingga dia ditetapkan, ditetapkan lah gitunya, dia dicatat, dia ditetapkan di sisi Allah sebagai siddiq, itu yang selalu benar. Wa inna rajula la yasduqu, dan sesungguhnya seseorang yang selalu gitunya, seseorang yang membiasakan diri itu untuk benar, hingga ditetapkan, dicatat di sisi Allah sebagai siddiq, itu artinya orang yang selalu benar. Sekali lagi tanya, itu tentang benarnya sampai di situnya hadis ini. Inna sidqo yahdi ilal birri, sesungguhnya as-sidqu itu membawa kepada kebenaran, kepada al birru, dan al birru wa innal birro yahdi ilal jannah, dan kebenaran benar, yang benar itunya, yang benar itu menuntunnya ke surga. Wa inna rajula, nah ini yang pentingnya di sini nih, dan sesungguhnya seseorang la yasduqu, membiasakan dirinya benar, hingga ditetapkan, dicatat di sisi Allah sebagai orang yang selalu benar. Wa innal kadziba yahdi ilal fujur. Ini yang kebalikannya. Sesungguhnya dusta, sesungguhnya kebohongan, yahdi ilal fujur, membawa kepada keburukan. Ini kebohongan itu membawa atau menuntun kepada keburukan. Wa innal fujuro yahdi ilan nar, dan keburukan itu menuntunnya ke dalam neraka. Wa inna rajula la yakzibu hatta yuktaba indallahi kazzaban, dan sesungguhnya seseorang terus menerus, bahkan sampai menjadi biasa bohong, hatta yuktaba indallahi kazzaba, hingga ditetapkan di sisi Allah sebagai pendusta. Yang tadinya saya katakan di awal bahwa ini tentang sodako, kaziba itu berdusta, kaziba itu dusta,
kazab itu pendusta. Ini identik lah, bukan identik, kesannya ini soal berbicara. Padahal bukan hanya dusta itu bukan hanya berbicara. Ya, dusta itu bukan hanya berbicara. Orang yang tahu katakannya, orang yang tahu mestinya bagaimana, seharusnya bagaimana, yang benarnya yang bagaimana, tapi malah melakukan tidak seperti kemestiannya. Orang itu berdusta nggak? Ya, orang seperti itu berbohong nggak? Kalau misalnya urusan sholat lah gitunya, kalau urusan sholat itu kan sebetulnya urusan sholat itu benar-benar gitunya, urusan sholat itu benar-benar antara seseorang dengan Allah, yang secara langsungnya, meskipun secara tidak langsung ada kaitan nggak dengan orang lain, ya ada kaitan nggak dengan orang lain gitu. Kalau sholatnya ada, diantaranya tentang bersaf. Ini kan dalam sholatnya, tentang bersaf di dalam sholat. Karena Rasulullah SAW yang memerintahkan, luruskanlah saf kalian. Karena lurus tidaknya saf kalian itu berkaitan, menentukan keterkaitan di antara hati-hati kalian. Rasulullah sangat sampai kan oleh Imam Al-Bukhari kan disebut wajib meluruskan saf. Adapun sholatnya sendiri yang lurus safnya, yang enggak, tetap saja sholatnya sendiri itu kaitan langsungnya dengan Allah. Ini yang berjamaah nih, yang berjamaah dituntut oleh Rasulullah, luruskan saf kalian, karena lurus tidaknya saf kalian itu menentukan rasa keterkaitan, rasa persaudaraan di antara kalian. Kemudian utara mau sedang diomongkan. Ya, artinya kalau yang tidak berjamaah bagaimana? Ini satu mantepin ini berjamaah wae gitu, masih ada masalah. Artinya kan ini menentukan nih di keterkaitan rasa persaudaraan itu di antara hati-hati kalian, di antara sesama mereka yang bersaf. Nah, kalau yang tidak berjamaah, dengan hadis ini saja kita katakannya. Dengan hadis ini nih, sangat umum, sangat populer hadisnya. Tahu hadis ini? Saya yakin tahu. Sholatul jamaati khairun min sholatil fardhi. Ada yang khomsan ya, ada yang sab'an wa isrina darajatin, 25 atau sholat berjamaah itu lebih baik. Itulah ini terjemah harfiahnya ya, sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian. 25 atau 27 kali lipat lebih baiknya. Bukan 2 kali lipat, bukan 3 kali lipat, 25 kali lipat lebih baik daripada sholat sendirian. Ini tentang keutamaan sholat berjamaah. Tentang keutamaan sholat berjamaahnya. Kalau menetapkan hukumnya bukan berdasarkan hadis ini keutamaan sholat berjamaah. Nah, dari hadis ini saja, ada nggak orang yang tahu hadis ini tapi tidak berjamaah? Oh, banyak. Karena hadis ini populernya, banyak yang tahu. Tapi kenapa tidak berjamaah? Tahu nggak berjamaah itu 27 kali lebih baik? Kenapa kemudian menganggap sama saja berjamaah sholat, sendirian juga sholat, dan memilih sendirian?
Nah, dan memilih sendirian, yang anehnya itu dan memilih sendirian. Kalau mengatakan sama ge atuh mending 27 atuh sugan. Kalau menganggap sama ge atuh pilih nu itu atuh nu berjamaah. Justru mengatakan atau menganggap eta dusta nanti didinya bener gak sama, coba tanya. Ya, bener gak sama gitu, karena menganggap ya kenapa tidak mau berjamaah, kenapa kalau sholat itu selalu sendirian, kenapa sih tidak mau berjamaah, apa menganggap sama itu berjamaah dengan sholat sendirian sehingga sendiri lagi pada itu bersama merendan tanpa dirimu di sisiku mun aya mah sholatnya sendiri lagi. Nah, kalau berjamaah meureun aya tah di sisi maneh aya batur lain hadis tuh. Padahal tahu bahwa redaksinya saja sudah menunjukkan betapa jauh bedanya antara sholat sendirian dengan sholat berjamaah. Kenapa sendirilah tak gitu kan? Kenapa? Munfarid deui. Apa menganggap sama atau dia sebetulnya berdusta? Anggapan menganggap sama itu dia berdusta. Karena yakinlah itunya menurut hadisnya demikian, masa mau dianggap sama. Kalau menurut Nabi beda, menurut dia sama berarti kan? Ya kalau menurut Nabi beda, menurut dia berarti sama. Apa dia itu memang punya pemikiran sendiri bahwa sama saja, atau dia mendustai diri sendiri? Artinya kan dia mendustai dirinya sendiri. Yakin kan Nabi itu benar? Nah, Nabi sudah mengatakan demikian, berjamaah itu 27 kali lebih baik dibandingkan dengan sholat sendirian. Tapi udah sendiri lagi kumaha tuh. Ting hadis naon tuh gitu tuh. Nah, ini soal yang berdusta itu artinya kan kesannya di sini kan di bagian ininya wa innal kaziba, dusta, bohong itu yahdi ilal fujur. Ini kesannya kan hanya soal berbicara. Nah, padahal yang berbohong, yang berdusta ini tentu bukan hanya soal berbicara kalau dengan contoh yang tadi. Tapi dia itu membohongi dirinya dengan menganggap menurut dirinya sama saja kan berjamaah sholat, sendirian juga sholat. Benar, makanya kan kalau sholat itu memang urusan seseorang langsung dengan Allah sebetulnya, mau sendirian mau berjamaah. Meskipun sholat berjamaah sebagai imam, apa yang dilakukannya itu langsung dengan Allah. Sebagai makmum, apa yang dilakukannya itu langsung kaitannya dengan Allah. Karena orang yang sholat itu kan Rasulullah sudah menyebutkan, mau siapapun, mau yang manapun seseorang yang mengerjakan sholat, Rasulullah menyebutkan orang itu sedang berdialog dengan Tuhannya. Orang itu sedang ngobrol dengan Allah. Padahal sholatnya berjamaah kan? Ya sholatnya berjamaah gitu, tapi Allah itu hakikatnya berbicara dengan setiap individu dari semua yang berjamaah. Itu diwakilan ku imam, itu ngobrol jeung Allah teh. Ya kalau sholat berjamaah gitunya apa makmum ini diwakili bicara dengan Allahnya diwakili oleh imam kan enggak. Imam itu hanya memandu. Kalau sholat dikerjakan berjamaah dipandu oleh imam, itu hanya memandu, itunya mengerjakan sholat yang dikerjakan secara berjamaah. Hakikatnya tetap saja mau sholat sendirian mau berjamaah, semua orang yang sholat itu sedang berdialog dengan Allah. Hanya nilai berjamaah, ternyata itu baru dari perbandingan angka gitu kan, 1 dengan 27. Apa tetap saja mau dianggap sama? Paling gitu mah jangan membodohi diri, masa sih sama? Cik urang teh mun cik urang semua atau ngabodoh-bodoh maneh atuh mah nya sarua hiji jeung 27.
Nah ini nih makna wa innal kaziba, makna sesungguhnya dusta. Ini bukan hanya soal bicara berarti. Ya, orang itu berdusta bukan kepada orang lain, tapi dia dusta terhadap dirinya sendiri. Yang terus saja gitu mengatakan sama berjamaah sholat, sendirian juga sholat. Kata Nabi beda. Kata Nabi beda kan sholat 27 sholat berjamaah itu 27 kali lebih. Atau tidak terlihat bedanya? Segitu jelas gitu Nabi tenerangkan beda nage 27 1 banding 27. Ai kumaneh nama teu tingali wae beda teh sarua wae. Lolong cik urang teh atuh ini teu bisa ningali bedana hiji jeung 27 mah. Mun kitu bedana hiji jeung hiji satengah naon? Kayak ibarat ipis ieu mah wajar. Mah hiji 27 geura dia sarua cenah. Buta kali. Lolong mureun teu bisa ningali bedana hiji jeung 27 mah itu. Oh sarua. Mah tidak habis pikir artinya kan masa disebut sama. Mustahil lah, mustahil kalau benar-benar menurut pandangannya sama, mustahil. Artinya di sini ada kebohongan, membohongi dirinya sendiri dengan tetap memaksakannya mengatakan oh sama. Ya, sholat sendiri ya sendiri tapi dah gitu alasannya kan sendirian munfarid sholat berjamaah juga sholat ya iyalah curang teh emang mun sorangan lain sholat naon ngaranna tuh eta keneh tapi alasannya sih hanya itu ya, yang saya tahu orang yang kenapa gitu tidak mau berjamaah oh, sendirian juga sholat sendirian sholat berjamaah juga sholat ya atur gitu mah ya pastilah emang yang sendirian bukan sholat. Apalagi ya kalau di dalam sudahnya dibahas agak beberapa lama kan di dalam kitab Fathul Bari nya Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan 1:27 itu bukan soal tingkatannya derajat sholatnya, bukan hanya pahalanya, tapi pada berjamaah itu kalau berjamaah itu ada 27 amalan yang tidak dikerjakan oleh orang yang sholat munfarid. Ada 27 amalan yang enggak orang yang sholat munfarid yang enggak akan kebagian. Artinya banyak pahala, ada 27 amalan itu yang enggak ada kalau yang tidak adanya bagi orang yang mengerjakan sholatnya sendirian. Ada 27 item itulahnya amalan-amalan yang dikerjakan oleh orang yang sholat berjamaah. Lebih lagi kan sebetulnya lebih wah lagi gitu kan sholat berjamaah itu jauh dengan orang yang sholat sendirian. Nah, malah ada yang mengatakan oh sama saja berjamaah. Anehnya orang yang mengatakan sama saja itu tidak mau berjamaah. Memilihnya itu ya lagi sendiri lagi sendiri lagi eta mah tanpa sap di sisiku. Nah kembali lagi ke hadis ini Yahdi ilal jannah. Ini kata Yahdi-nya nih yang diberi penjelasan. Yahdi di sini yurshidu wa yusilu. Yurshidu itu memberikan pelajaran. Yurshidu itu mengajarkan. Kalau yusilu tadi itu tadi nu kamari ausola yusilu silaturahmi menyambungkan. Yusilu teh menyambungkan ilal birri kepada kebenaran gitulahnya. Al birru itu kebenaran. Dan lanjutannya al-birru nanti akan kalau al-birru itu akan menyambungkannya ke dalam surga, menyambungkannya ke surga, gitulah menuntun berartinya memberi pengajaran, memberi tuntunan dan menyambungkannya. Asidku itu menyambungkan kepada al-birru itu menyambungkannya
ke surga gitu kan alurnya hadis ininya. Fa inna sidqo yahdi ilal birri wa innal birro yahdi ilal jannah. Benar, kebenaran, berlaku katanya beramal, sebetulnya berlaku benar, berbicara benar, beramal benar itu membawa kepada albiru. Apalagi dengan lanjutannya, seseorang yang membiasakan dirinya untuk benar. Seseorang membiasakan dirinya benar hingga ditetapkan oleh Allah menjadi siddiq. Tayanya Abu Bakar as-Siddiq, Abu Bakar ini gelarnya, Abu Bakar itu siddiq, artinya orang yang seperti ini. Abu Bakar itu orang yang selalu membiasakan dirinya dengan hal yang benar. Ya, Abu Bakar itu selalu membiasakan diri dengan hal yang benar. Dan fadlun, fadlun keutamaannya. Emang Umar enggak? Itu kan kalau soal sidik, emang Umar enggak? Emang sahabat yang lain enggak membiasakan diri benar? Nah, kalau Abu Bakar itu sampai mendapat gelar siddiq itu artinya lebih dari yang lain. Abu Bakar itu kalau untuk hal yang benar selalu yang terdepan, bukan yang lain tidak demikian, bukan yang lain beda, sama sebetulnya. Umar bin Khattab kan gelarnya Al-Faruq. Umar bin Khattab itu kalau Abu Bakar as-Siddiq, kalau Umar bin Khattab Umar Al-Faruq itu artinya yang memisahkan secara tegas gitu yang benar dan yang salah. Terus setelah terpisah gitu, dipisahkan benar dan salah, terus Umar bagaimana? Memilih yang benar, meninggalkan yang salah gitu kan. Umar itu Al-Faruq itu artinya tegas. Umar bin Khattab itu tegas, keras, benar-benar, salah-salah. Tidak ada abu-abu di mata Umar itu, nggak ada yang benar-benar, yang salah-salah. Nah terus setelah dipisah gitu Umar bin Khattab memilih yang mana? Ya, pasti selalu memilih yang benar. Hanya keutamaan Abu Bakar di mana sampai mendapatkan gelar as-Siddiq? Dalam pelaksanaannya Abu Bakar as-Siddiq itu selalu yang terdepan. Ini contohnya kan kalau Rasulullah memberikan penawaran, siapa yang mau memberi makan Ashabus Suffah, pasti yang paling dulu angkat tangan itu Abu Bakar lagi. Dan Umar bin Khattab juga tahu dan mau. Ya, Umar bin Khattab juga tahu dan mau melakukan, tapi ketika mau angkat tangan, saya yang akan memberi makan mereka, selalu Abu Bakar yang lebih dulu. Padahal kalau soal benarnya Umar bin Khattab iya, Abu Bakar juga iya. Nah, kelebihan Abu Bakar itu di sana dalam fastabiqul khairat, selalu jadi juaranya, selalu jadi yang paling dulu dalam hal kebenaran, dalam hal yang benar. Nah, sampai Umar bin Khattab itu kan Abu Bakar itu kan mendapatkan gelar Siddiq itu seperti itu. Umar bin Khattab juga demikian, Utsman bin Affan. Ini apalagi yang 10 orang sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab kan, sudah kita bisa membayangkan gitu ya. Seseorang masuk surga tanpa hisab, dipastikan masuk surga tanpa hisab. Coba menurut pikiran kita amal mereka seperti apa? Ya, amal mereka seperti apa sampai sudah dipastikan mereka itu dipastikan masuk surga tanpa hisab? Seperti apa amal mereka? Ini selalu berarti seperti selalu benar mereka itu karena benarnya kan dengan tolok ukur yang benar, dengan tolok ukur yang jelas, yaitu apa yang diturunkan oleh Allah, yang tadinya dalilnya bahwa Al-Quran itu adalah tolok ukur. Ya, Al-Quran itu adalah tolok ukur benar dan salah, baik dan buruk lah gitu ya. Benar atau salah, benar dan salah, baik dan buruk, itu tolok ukurnya adalah Al-Quran. Ya, hadis tadi sudah menerangkan demikian. Nah, kemudian nih berikutnya nih ya. Dan al-birru yaitu al-amalu sholihul kholisu min kulli mazmum.
Al-birru itu menurut ini ya di kitab ini adalah amal soleh yang murni, yang tidak ada celah, tidak tercela, tidak ada celah, tidak ada buruknya gitunya. Amal soleh yang murni yang tidak ada celahnya, tidak ada buruknya. Awal birru ismun jami'un lil khairi kullihi, yaitu apa namanya, al birru itu adalah mencakup kebaikan yang apa namanya ya, kebaikan yang sempurna. Itulah ya kalau ini nih menurut catatan di sini nih. Dan yang namanya al birru itu, nah apalagi dengan ini sudah ketahuan itunya, wa inna rajula la yasluku, dan seseorang itu dia itu berusaha itunya, berusaha untuk selalu benar hingga akhirnya ditetapkan oleh Allah menjadi orang yang selalu, ya Allah yang menetapkan orang ini, ditetapkan oleh Allah orang yang selalu benar. Abu Bakar disebut mendapat gelar as-siddiq. Abu Bakar punya dosa nggak? Nggak akan ada manusia yang tidak punya dosa. Tapi dia selalu itulah hanya untuk benar dan benar oleh Allah, akhirnya ditetapkan sebagai ya orang yang selalu benar. Nah, kesalahannya oleh Allah itu diampuni, berarti bukan tidak punya kesalahan. Karena orang yang selalu berusaha untuk benar pasti kesalahannya minim. Karena usahanya kan ke arah selalu yang benar. Sementara benar dan salah kan berseberangan. Diarahkan kepada selalu yang benar. Nah, di dalam berusaha benarnya ini, di sini ada kesalahan, kekurangan. Kalau salah yang jelas-jelas salah gak akan ada. Abu Bakar sengaja berbuat dosa itu nggak akan ada. Kan arahnya ke arah yang benar Abu Bakar tuhnya. Tapi dalam namanya manusia kan punya kelemahan, punya kekurangan. Nah, dalam berusaha untuk selalu benar itu pasti saja di situ ada kekurangan, ada kelemahan, ada kesalahan. Tapi kalau Abu Bakar yang jelas-jelas ini perbuatan dosa, ini kesalahan dilakukan, nggak kejadian Abu Bakar demikian. Artinya kan berseberangan nih. Benar dan salah kan dua hal yang bertentangan, berseberangan. Abu Bakar mengarahkan dirinya untuk selalu benar, nggak pernah Abu Bakar sengaja ke arah yang salah. Nah, berarti salahnya, kekurangannya, kelemahan Abu Bakar itu dalam hal berusaha untuk benar. Salah nage aya didinya, salah nage Abu Bakar mah. Bukan artinya berarti tidak akan pernah terjadi, apalagi Abu Umar bin Khattabnya dengan gelar yang demikian Al-Faruq, memisahkan dengan tegas. Ini benar, ini salah, dibenteng katakanlah oleh Umar bin Khattab itunya dengan benteng yang kokoh, dengan yang kuat, misah ini salah, ini benar. Umar bin Khattab selalu dalam benar, irah panggil jeung salah yang benar-benar salah. Tapi kalau berusaha untuk benarnya itu masih ada kelemahan, masih ada kekurangan, masih ada kesalahan, itu diampuni oleh Allah. Itunya yang dimaksud, bukan emang Abu Bakar tidak pernah salah. Mana ada manusia yang tidak pernah salah. Dengan ini kemarin-kemarin juga dengan dalil yang ini. Seseorang itu apabila mereka sholat, seseorang itu seseorang atau manusia siapapun lah artinya. Jadi ada orang yang sholat, ternyata dia itu hanya sepersepuluhnya dari sholatnya itu, dia hanya dapat sepersepuluhnya, 1/9, 1/8. Paling besar, paling hebat itu kan hanya setengah dari nilai sholat yang sesungguhnya, artinya ada kekurangan. Kalau sholat Rasulullah SAW kan selalu sempurna, sehingga Rasulullah itu sebetulnya tidak perlu untuk mengamalkan yang sunat. Nah, hadisnya yang menerangkan bahwa seseorang yang dihisab pada di hari kiamat itu yang lebih dulu dihisabkan sholatnya. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat, coba lihat amal ini, orang ini punya amalan sholat sunat nggak, untuk menambah
untuk menyempurnakan kekurangan yang ada pada sholat wajibnya. Kalau Nabi enggak, Nabi enggak ada kekurangan. Ya, Abu Bakar disebut As-Siddiq itu orang yang sudah benar-benar lah gitunya mengarahkan dirinya untuk total gitu hidupnya berada di dalam As-Sidqu sampai mendapatkan gelar As-Siddiq. Nah, karena orang yang selalu itulahnya data perjuangan dan doa teh ya nanti sampai akhir hayat gitu Abu Bakar itu berbuat berperilaku yang demikian hingga kemudian mendapat gelar As-Siddiq, benar-benar sudah menjauhi segala macam yang ini al-kazibah, bukan hanya bicara dalam segala hal. Dalam beramal pun ya sayanya dalam beramal pun artinya sebetulnya bisa, tapi nah itu manusia teh sok ngahampura maneh atuh da kitu atuh da kieu cek manehna ka manehna tapi hanteuna dihampura ku manehna nyawios atuh teu gelah teu naon. Dia mendustai dirinya padahal bisa kalau melakukan. Manusia sering seperti itu. Teta dusta teh gitu, bohong teh. Emang gampang gitu membohongi diri dah henteu. Sebenarnya mah gitu anggar we. Ayat ini yang menerangkan balil insanu ala nafsihi basiro. Ya, manusia itu paling tahu dirinya. Walau al-qoma aziro, meskipun dia mengeluarkan berbagai macam alasannya, kabatur mah bisa alasan gitu kia dan orang percaya. Dirinya bagaimana? Suratna teh manusia ya surat eta lah pokoknya mah sing urang tingali atuh ieu ayat. Sok salah wae nyebut ayat ya. Artinya jangan membohongi diri sendiri itunya karena batur bisa dibohong ada manehna mah henteu. Sebentar nih ya cari dulu ayatnya. Al-Qiyamah ayat 15 ayat 14 15. Al-Qiyamah surat ke-75. Barusannya ayatnya demikian lah. Iya. Surat ke-75 surat Al-Qiyamah ayat ke-14. Balil insanu ala nafsihi basiroh, bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Ya, manusia itu ala nafsihi atas dirinya sendiri, basiroh mau basir ya kan maha tahu. Ya, jadi manusia maha tahu untuk dirinya. Manusia maha tahu untuk dirinya terbatas. Basiroh maka tinggali jeung nu ya terlihat dengan yang gaibnya. Kalau Allah kan basirun, ya basirnya Allah itu basirun, Allah tahu. Basirun teh bima ta'malun teh jeung niatna gitulah. Kalau niat kan tidak nampak bagi manusianya. Allah itu basirun bima ta'malun. Basir itu artinya nampak terlihat dengan yang gaibnya. Nah kalau manusia terhadap dirinya basiroh pisan itu. Makanya ininya bahkan manusia itu ala nafsihi atas dirinya sendiri basirotun teh maha tahu. Manusia itu amat sangat mengetahui dirinya sendiri. Walau al-qoma ziroh, meskipun dia mengemukakan, melemparkan, mengeluarkan berbagai macam alasan. Tangan jelema masuk itu. Jadi sok ngomong sorangan. Rada horeamnya akeun bae atulah hari hoream mah. Itu naon lah ayeuna masuk we. Ya eta teh cek manehna ka manehna. Dihampura di kumanehna teh sare we. Tanya tidak artinya ayat ini kan sebetulnya kan tidak bisa membohongi diri.
Hanya ini sering dilakukan. Ini mana al-kaziba di sini bukan hanya berdusta ketika berbicara dengan sesama manusianya, berlaku benar dan berlaku bohong, dusta itu termasuk. Sigan uki lah ya contoh deui nya. Kita juga sering lah melihatnya. Kita sering melihat setelah sholat wajib wirid lah gitu kan, setelah sholat wajib ya, sholat wajib berjamaah, hanya kita melihatnya setelah beres sholat wajib berjamaah, kemudian setelah itu semuanya wirid. Nah setelah beres wirid ada yang sholat sunat misalnya, untuk yang ada rawatibnya ya, ada yang mengerjakan sholat sunat rawatib ba'da zuhur misalnya, sholat zuhur, ada juga yang enggak. Nah, kenapa tidak melakukan? Bisa nggak kalau melakukan? Tak banyak yang membohongi diri di situ. Udah rusuh atuh bade anu, ada sholatnya lagi moal naon moal. Emang kalau rawatib berapa lama? Banyak yang demikian. Ada yang memang nggak mau gitunya mengerjakan. Ada yang dengan alasan rusuh ini mau buru-buru karena harus segera. Eta membohongi diri karena itu teh al-kaziba teh, artinya sekali lagi nya di sini dusta bukan semata berbicara dengan sesama manusia, karena di sini secara umum kalau asidku itu berlaku benar, berbuat benar, bicara ya berbicara yang benar secara keseluruhan kan. Kalau di sini benarnya itu bahkan sampai kepada hal apa yang di dalam hati itu juga harus yang benar, yang ada di dalam hatinya baru yang akan menuntun ke surga. Kalau apa yang di dalam hatinya yang salah, apa yang kemudian kan disebut penyakit hati lah sebutannya, itu kan ada yang salah berarti. Benar yang dimaksud di sini bukan hanya soal berbicara dengan sesama manusia. Karena kesannya di sini wa innal kaziba, karena bohong, dusta. Nah, kesannya itu kan apabila ketika berbicara dengan sesama manusia. Padahal di sini ini hadis yang pertama tentang asinku kan, tentang benar, dan kalau di sini kebalikannya itu benar, itu di sini kebalikannya adalah bohong. Nah bohongnya, dustanya yang seperti apa? Contoh yang tadi itulah dusta mah benar gitu, berjamaah dengan sholat munfarid itu sama, sehingga tidak mau berjamaah, memilih sholat sendiri. Ya ketika ditanya oleh seseorang itu kenapa demikian, kan jawabannya loh berjamaah sholat, sendiri juga sholat, artinya menganggap sama kan, bener nggak sama? Tau nggak bodoh maneh, berencik orang lah nggak bodoh maneh mengatakan sama, sementara sudah tahu kan Rasulullah menyatakan sholat berjamaah itu 27 kali, nah masa masih tetap dianggap sama? Apa mau sengaja berbeda dengan Nabi atau pura-pura bodoh atau membohongi diri? Artinya dirinya sebetulnya mengakui, masa iya sih Nabi salah mengatakan berjamaah 27 kali lipat dari sholat sendirian. Artinya hati kecilnya mengakui. Nah dia ini amalnya, dia berdusta dengan amalnya, dia memilih sholat sendirian, tak amal nanti kebohongan itu teh, amalnya itu kebohongan itu karena yang ada di dalam hatinya sebetulnya mengiyahkan, membenarkan, meyakini bahwa beda antara berjamaah dengan sendirian. Nah kemudian ini yang ininya nih ya, seseorang yang membiasakan dirinya benar, yulazimuhu wa yataharrohu, ya selalu membiasakan dirinya benar, dan yataharrohu selalu memilih yang benar dan membiasakan diri dengan yang benar, hingga Allah menetapkannya sebagai siddiqnya orang yang selalu benar
Dengan makna seperti yang tadinya, yang disebut orang yang selalu benar itu bukan tidak pernah salah. Sekali lagi lahnya di gambarannya, benar dan salah ini kan beda arah, berseberangan, bertentangan. Katakanlah kalau benar itu ke kanan, kalau salah itu ke kiri arahnya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini sampai mendapatkan gelar As-Siddiq itu karena yang seperti ini, ya yulazimu wa yataharro, selalu memilih yang benar dan membiasakan diri dengan yang benar. Jadi hidupnya itu ke arah yang benar, tidak pernah sengaja memilih arah yang salah. Nah, kesalahan Abu Bakar di mana? Karena Allah Allah sudah menetapkan bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa. Nah, kesalahan Abu Bakar itu dalam menempuh jalan yang benar, di situ masih ada kekurangan, kelemahan, kesalahan. Tapi kan arah Abu Bakar sudah jelas ke arah yang benar. Nah, makanya diampuni oleh Allah kekurangan, kelemahan. Ya, kekurangan, kelemahan, kesalahan Abu Bakar dalam menempuh gitu, sudah yang tadinya ya taharu wa yulazimu memilih dan membiasakan diri itu menempuh jalan yang benar. Tak kekurangan di dalam hal tersebut itu oleh Allah diampuni. Pantas kan kalau Abu Bakar ini menjadi, ya kalau Abu Bakar lah dan 10 orang yang dipastikan masuk surga itu, yang mereka itu hidupnya demikian. Mereka memilih dan membiasakan diri dan mulazamah selalulah itunya, selalu melakukan hal yang benar. Ya pantaslah kalau mereka menjadi manusia-manusia yang masuk surga tanpa hisab. Tidak pernah sengaja melakukan sesuatu yang tahu bahwa itu salah tapi kemudian terus dilakukan. Itu beda arah teh. Abu Bakar itu selalu ke kanan gitunya, arahnya kepada yang benar. Sementara salah itu arahnya yang ke kiri, nggak pernah Abu Bakar sengaja ke kiri. Artinya sangat minim kan, berarti sangat minim itu kesalahan Abu Bakar. Dan tidak pernah yang Abu Bakar sendiri tahu bahwa itu hal yang salah lalu dilakukan, itu tidak pernah. Abu Bakar selalu memilih dan membiasakan dirinya, selalu memilih dan membiasakan diri dengan hal-hal yang benar. Nah, sampai jadilah apa yang dilakukan oleh Abu Bakar itu al-birru, berarti nah itu yang disebut al-birru teh. Ya kan, yang selalu, yang sudah menjadi kebiasaan, menjadi akhlak. Amal Abu Bakar itu kan selalu memilih yang benar, dan yang benarnya itulah jadi akhlak. Amalan Abu Bakar itu makanya masuk ke dalam kategori al-birru nya, lihat taharosidgo hingga nini yuktaba indallahi siddiq. Nah, siddiq teh kamari deui. Siddiq teh salah satu bentuk sigoh mubalaghah sodik. Kalau ayatnya yang tadinya ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shodiqin, ta eta mah isim fa'il nu biasa. Dan jadilah kalian bersama orang-orang yang benar. Kalau siddiq itu sigoh mubalaghah, benarnya itu ya itulah naon artinya sigoh mubalaghah teh. Selalu benar lah itu artinya. Abu Bakar mah selalu benar, meskipun pada benarnya ini ada kekurangan, ada kelemahan. Nah, itu yang diampuni oleh Allah. Karena sudah memilih tadinya, memilih dan memulazamahi. Memulazamahi itu apa lagi mulazamah teh? Membiasakan diri itunya dengan hal yang benar. Yaitu man yatakarraru minhus sidqu
orang yang berulang-ulangnya itu yang benar dan yang benar itu yang disebut siddiq. Itu orang yang seperti apa? Man yatakarraru minhu siddiqu hatta yasiro sajiyatan lahu wa khuluqan. Orang yang berulang-ulangnya itu hanya yang benar dan yang benar lah itu. Pokoknya mah Abu Bakar itu tidak pernah itu melakukan apa yang dia tahu salah dilakukan, nggak pernah. Abu Bakar itu nggak pernah demikian. Selalu, makanya kan mengarahkannya kan memilih dan membiasakan dirinya dengan hal-hal yang benar. Makanya siddiq menurut orang masih benar itu sugan. Tak itu gelar siddiq tak gitulah si benar gitu tak siddiq. Artinya orang sulit mencari kesalahan Abu Bakarnya. Saya dah Abu Bakar mati nggak pernah mengarah ke arah yang salah. Artinya sekali saja Abu Bakar tidak pernah sengaja. Kalau kita bandingkan kita gambarkan arah yang berbeda tadinya, benar ke sebelah kanan, salah ke sebelah kiri. Kapan Abu Bakar ke kiri? Nggak pernah. Makanya siddiq si benar gitu sugan mah. Ya arti siddiq ternyata si benarnya, yaitu yang man yatakarraru minhu sidqu, berulang-ulang, yang munculnya, yang terlihat, yang nampak, yang dilakukan selalu yang benar. Hatta yasiro sajiyatan, hingga itu menjadi tabiat, menjadi karakter, wa khuluqan, dan menjadi akhlak. Tak eta siddiq itu gelar nanti. Nya sih benar ya Abu Bakar mah. Kebayangnya kita bisa membayangkan, ya terbayang itu Abu Bakar itu orang yang demikian. Sampai oleh Rasulullah kan sudah disebutkan dan orang pertama dari umatku yang masuk surga itu adalah Abu Bakar. Orang yang dibebaskan masuk surga dari pintu manapun dia mau, Abu Bakar. Rasul itu menyebut contohnya. Ya iya kan Abu Bakar itu si benar, Abu Bakar itu siddiq. Yataharro wa yulazimus sidqo, selalu memilih dan membiasakan diri dengan yang benar. Tangernya landasan namanya iman dan ilmu. Ya harus tahu berarti ilmunya benar dan salah itu yang mana. Ya benar yang mana, yang salah yang mana. Kan harus ada ilmunya. Ya ilmunya itu adalah Al-Qur'an gitu kan. Ilmunya itu adalah Al-Qur'an. Nah, karena kalau tanpa Al-Qur'an, tanpa apa yang datang dari Allah tadi kan ukuran manusia pasti beda-beda. Ya tolok ukur manusia kan beda-beda. Benar menurut pikiran si B itu benar juga nggak menurut si A, menurut si C, menurut si D? Wah, belum tentu. Matak nah itu pas saya depan dua nana ngerasa bener. Matak pas saya ge dua nana ngerasa bener. Cek maneh nama maneh anu bener itu nu salah, cek itu. Nah itu bener orang salah. Matak lebih ka pas saya. Coba lamun sarua. Ya kalau sama itu kan moal pas ya bareng ya dan pakaleng-kaleng ari sarua mah padi teh metak pas ya ge beda cek si A mah nu bener manehna, si B nu salah, cek si B manehna nu bener batur nu salah, ta eta tolok ukur akan beda. Karena tolok ukur yang sesungguhnya seperti hadis tadi, benar itu adalah benar dan salah, baik dan buruk itu tolok ukurnya adalah Al-Quran. Tak eta ilmu nanti gitu, tetap saja harus dengan ilmu supaya benarnya itu benar-benar benar. Seperti Abu Bakar milih nu benar, membiasakan yang benar, dan itulah memang yang benar. Eta asid gue gitu, tanya bab asid gue. Ini hadis yang pertama yang ini. Ya tentang asid gue itu ini penulisnya memasukkan hadis pertama yang ini. Benar itu membawa kepada albiru, albiru itu membawa ke surga. Sesungguhnya seseorang yang tadi yataharra wa yulazimu, yang selalu memilih dan membiasakan diri dengan yang benar, Allah akan menetapkannya sebagai siddiq, itu orang yang selalu benar. Jadi Abu Bakar mah contoh orang itu teh. Bisa nggak kalau kita menjadi siddiq?
hadis ini berlaku untuk semua orang, bukan hanya untuk Abu Bakar As-Siddiq. Ya, hadis ini kan berlaku untuk semua orang, untuk orang yang selalu gitulah memilih dan membiasakan dirinya itu dengan hal-hal yang benar. Allah menyebut, Rasulullah di hadis ini menyebut Allah akan menetapkan orang itu sebagai si benar, sebagai siddiq. Kalau Abu Bakar itu contoh nyata orang yang demikian itu bisa ada, contohnya Abu Bakar. Artinya bisa kan kalau mau seperti itu, selalu benar. Kalau soal kualitas mah jangan tong diadukan ke Abu Bakar atau orang bengek ripuh. Tapi untuk demikian kan bisa. Selalu memilih yang benar, membiasakan diri dengan hal yang benar. Bisa akhirnya siapapun sampai kepada tahap akhirnya Allah menetapkan orang itu sebagai orang yang siddiq, orang yang si benar. Hanya kalau kualitasnya Abu Umar bin Khattab ampun-ampunan atau diadukeun jeung Abu Bakar, tong diadukeun jeung Abu Bakar. Tapi untuk ke arah sana bisa. Ya, jadi Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, inilah contoh orang yang demikian yang disebutkan di hadis ini. Yataharro wa yulazimu sidqa, orang yang selalu memilihnya itu yang benar dan membiasakan diri dengan hal yang benar, hingga di sini disebutnya hatta yasiro sajiyatan lahu wa khuluqon, hingga benar itu menjadi tabiat, menjadi karakternya dan menjadi akhlaknya. Artinya kalau itu sudah menjadi akhlak, amal yang keluar yang bagaimana? Yang benar, selalu yang benar. Ya, akhirnya sampai kepada tahapan siddiq. Nah, saya ingat ada jam tadi mana jam terusuhan wae. ayat ini nih An-Nisa ayat 69, mungkin dua, ada 4 kan di ayat An-Nisa 69. Awal ayatnya adalah mayyuti'illaha war rasulah. Nah, ini jalannya, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya dengan cara ini ya. Dengan cara taat kepada Allah, man yuti'illaha war rasula, dengan cara ini, dengan cara taat kepada Allah dan Rasulnya. May yuti'illaha war rasula faulaika ma'allazina an'amallahu alaihim. Mereka ini akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Ma'allazina an'amallahu alaihim, ya, mereka orang yang barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka ini akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa? Minan nabiyyin, para nabi, kemudian para siddiq, kemudian yang mati syahid, kemudian as-solihin. Di ayatnya ada 4 kelompok nih, minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wasolihin. Ulaika wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah sebaik-baik teman dekat. Mereka itulah sebaik-baiknya teman dekatnya, kawan akrab. Nah, di situ ada 4. Mungkin gak kita menjadi nabi? Ini kan mustahilnya. Orang yang telah diberi nikmat oleh Allah itu ada 4 macam orang, 4 kelompok, 4 macam orang. Minan nabiyyin, para nabi, kita nggak mungkin jadi nabi. Wasiddiqina, orang-orang siddiq. Nah, kalau iya, mungkin nggak kita ini menjadi, bukan berkumpul bersama mereka, kita ini termasuk siddiq? Mungkin. Kemudian wasyuhada, orang yang mati syahid, yang gugur di medan perang. Nah, ini juga kayaknya yang perangnya di mana sekarang? Dapun ayam mah apa sieun urang teh. Mun ayam masih kira waduh pikir 2 kali. Wasolihin, dan orang-orang yang soleh. Jadi nabi kan enggak mungkin kan, nu ngaku nabi digerebugan ban.
Ada yang mengaku nabi ditangkap polisi, ya memang nggak mungkin lah gitunya. Ada 4 kelompok orang yang dinyatakan oleh Allah mereka ini orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah para nabi, artinya kita nggak mungkin salah satu dari mereka. Kemudian siddiqina, nah iya mungkin nggak kita ini termasuk salah satu dari mereka? Ya, artinya berkumpulnya bersama mereka. Wasyuhada, orang-orang yang syahid, yang gugur di medan perang. Kayaknya di kita kan nggak ada perangnya. Kesempatan ini berarti nggak ada. Satu lagi orang-orang yang soleh, berarti 2. Kita bisa menjadi salah satu dari siddiq atau orang-orang yang soleh. Karena jadi nabi nggak mungkin, mati syahid juga perangnya nggak ada. Karena mati syahid yang dimaksud di ayat itu adalah mati syahid orang-orang yang gugur di medan perang. 2 berarti kemungkinannya kalau mau berkumpul bersama mereka menjadi siddiq atau menjadi orang-orang yang soleh. Nah gitu hadis yang pertama nih ya, ini kan tentang asidku dan al-kazibu. Ternyata kan benar di sini bukan hanya ketika berbicara, bohong di sini bukan ketika berbicara. Bohong itu artinya kan tidak sesuai dengan yang benar. Ada bohong tidak sesuai dengan yang benar, tetap bohong berarti. Sementara benarnya tadi kan yang disebut benar di sini yang mana? Yang tolok ukurnya jelas. Rasulullah sudah menyebutkan tadi bahwa Al-Qur'an itu adalah tolok ukur yang diberi kewenangan, anggap gitunya bahasanya ya, yang diberi kewenangan oleh Allah untuk menolok ukur, untuk menakar, mengukur benar dan salahnya suatu amal. Kan amal kan luas, bukan hanya ketika berbicara. Nah, dengan contoh yang tadi ya juga gitunya, kenapa beres wirdi itu langsung langsung pergi dan tidak sholat sunat? Coba tanya diri sendiri, benar itu nggak bisa untuk sholat rawatib dulu? Pasti dia membohongi diri sendiri, padahal bisa kalau mau. Itulah maksudnya bahwa asidku dan al-kazibu di sini bukan hanya soal ucapan, soal berbicara. Ini hadis pertama tentang asidku, tentang benar dan salah secara umum, artinya kan mencakup seluruh amal. Pernah juga saya sampaikan bahwa amal itu dibagi menjadi 2, ada amal ruh, ada amal jasad. Amal jasad terbagi menjadi 2, ucapan dan perbuatan. Sementara asidku ini tadi kan landasan untuk seluruhnya, ya amalan ruhnya harus benar, amalan jasadnya juga harus benar. Ya, dan bohong itu bukan hanya ketika berbicara dengan sesama. Membohongi diri sendiri itu adalah al-kazibu. Orang yang biasa berbohong demikian, maka oleh Allah akan ditetapkan sebagai orang yang sebagai pendusta, orang yang terus saja mendustai dirinya sendiri. Seperti tadi ayat Al-Qiyamah tadi, manusia paling hafal kondisi dirinya, gak bisa membohongi diri sebetulnya manusia. Meskipun dia mengemukakan berbagai macam alasan. Kita berkerdi hisab Allah ada lagi hafal sebenarnya nama rika Allah alasanna kitu kieu. Dasar jalema kan ti dunya kana gitu Kang Wadul. Jangan pakai mah kamu alasan eta maka Allah teh duka atunya da beli di barang pun bojo aduh dihisab Allah eta alasan juga gitu di maneh kunaon kieu kunaon kitu duka atunya da beli mah di barang pun bojo sia di neraka cenah teh jeung Allah ngomong gitu tah. Terserah gitu tanya. Itu intinya bahwa benar dan dusta di sini bukan hanya sekedar pada ucapan. Ini benar, asidku ini tadi kan asas landasan dari seluruh amal. Amal ruh juga amal jasad. Amal jasad dengan ucapan dan perbuatan. Seluruhnya itu landasannya harus asidku. Nah, hadis ini juga jelas orang yang tadi dimaksudnya yataharro wa yulazimu, selalu memilih dan membiasakan diri dengan hal-hal yang benar. Akhirnya Allah akan menetapkan orang itu si benar, siddiq.
Nah, Siddiq itu tadi di ayat 69-nya surat An-Nisa itu salah satu orang yang pasti diberi nikmat oleh Allah. Ya kan tadinya dari 4 itu kan ini ada salah satunya para nabi, siddiq, syuhada dan orang-orang soleh.